gue yakin sih, gue mainnya pasti bagus, kayak gue latihan selama ini nggak mungkin sia-sia gitu. Ya karena itu sih yang selalu ngedorong gue kayak, wah gue yakin dan gue nggak ngerasa beban. Jiksan berfokus terhadap objektif base-nya Iwannya. Mau tuh Bangka, Iwan harus mundur, Baby Luka bener-bener berfokus. Kali ini Tigreal banget itu banget, formasinya sangat ke arah belakang. Tapi lihat, slotnya masih berdiri tegak 40 dan Bangka berfokus terhadap objektif 2 untuk teman-teman dari Jiksan. Karena mereka kan bisa dibilang 4 anak baru, ya gue udah senior, ya gue harus nyesuaiin ke mereka dong. Peran Ipin ini buat masuk ke tim baru ini ya jadi kayak seperti dia yang baru di tim ini gitu. Pertama dia udah veteran kan di Geek Farm dan itu butuh modal loyalty loh, dan zaman sekarang kan loyalty itu mahal. Yang pertama gue ngerasa kayak udah nggak suka dengan Nick Ipin, dan kedua gue mikirnya kayak buang ya. Gue lain sama player-player yang udah keluar dari Geek ya. Ya mereka tuh kayak semangatnya cuma sebatas omongannya, gue semangat gitu doang. Kalau gue tuh kayak bener-bener lain gitu. Gue pernah kayak sehari scrim 8 game, itu kalah semua. Gue tuh bener-bener kayak orang gila gitu nggak kayak. Gue ngeliat atas, gue ngebayangin gameplay gue dan gue ketawa-tawa kayak orang gila gitu. Saking kayak stresnya gitu loh. Ya pernah sampai di titik kayak gitu. Gue ngerasa gue masih gue masih bisa gitu. Gue sering gitu, kayak mikirin kenapa belum bisa sampai playoff gitu ya. Kayak gue sering kebawa mimpi juga sih kalau gitu, kayak saling kepikirannya ya, kayak wah shit kenapa ini kayak gini lagi, gue harus pakai cara gimana lagi ya gini gitu. Kayak udah sering banget itu mikirin. Harapannya tuh pengen juaranya itu kayak gimana gitu, susah dijelasinnya. Dari Ipin yang satu semangatnya sih mungkin. Kenapa yang lain udah gak ada, tinggal Ipin seorang, mungkin semangatnya itu masih ada. Jadi kayak dia meskipun udah 3 season gak lolos playoff, tapi semangatnya untuk lolos, jiwa mudanya itu masih ada. Dan Ayam jago kali ini bakal coba Soliter dan oh my god, double kill. Lihat Soliter dan juga di sini wipe out didapatkan oleh tim RRQ. RRQ still strong. Menurut gua nih ya, kayak ada beberapa player kayak selalu ngepikir di season yang udah lewat gitu loh, kayak di season ini gue nih, terus udah season depan tapi dia masih mikir di season yang kemarin gitu, kayak mental block gitu loh, kayak wah season kemarin kejadiannya kayak gini dan season sekarang juga kejadiannya kayak gini gitu. Mungkin itu salah satunya sih, ada beberapa player kayak gitu, kayak itu susah banget buat ubahnya. Kita ada bicarain kayak rame-rame ngumpul gitu, tapi mereka bilangnya kayak nggak apa-apa, santai, gue nggak ini gitu. Tapi ya pas udah on season mereka bilang kayak gitu lagi, ya sama aja kan, kayak mereka pasti keingat lagi yang dulu gitu. Kayak gitu dong sih penyebabnya. Tapi permasalahannya mungkin ntar kalau main kayak gitu kita rada susahnya lawan Cloud mungkin. Tapi kalau kitanya bisa menang leading jauh dari awal, karena kan Digi itu kan rada lemah di spektator pertamanya kan. Kalau kita bawa Rafa atau gimana, kita nge-force satu harusnya masih oke. Yang paling kerasa sih suasananya sih. Suasana yang dulu sama sekarang tuh kayak beda banget. Kalau suasananya sekarang tuh benar-benar kayak heboh banget gitu loh. Kayak setiap latihan, setiap scrim tuh kayak semangatnya dan cara komunikasinya juga wow banget gitu dibandingkan yang dulu. Paling kayak kalau komunikasi ya sekata dua kata udah gitu. Kok sekarang tuh yang benar-benar lain banget gitu. Contohnya tuh kayak mereka mainnya lebih lepas dan kayak dalam keadaan apapun ya kayak mainnya lebih lepas itu. Kok yang dulu kayak masih, contoh nih, kita udah ke press nih, kita mau ngapain, kita kayak susah banget gitu. Kayak masa nggak ada cara sih buat menangin ini lagi gitu, kayak udah game ini pasti kalah, mereka pasti mikirnya gitu. Kok sekarang masih ada mikir, gue harus ngelakuin move gini biar gamenya bisa gini. Ya setidaknya kita bisa tahan lebih lama dan kita ya cobalah cara apapun gitu. Kalau setahu saya, kalau dia buat bantu player baru itu kayak dia kan banyak track recordnya di pertandingan-pertandingan MPL dari season berapa dia, season 1 mungkin, season 1, 2 sampai sekarang. Jadi kayak mentalnya kayak buat player-player baru itu Ipin kayak ngebantu buat gimana sih ngehadapin kayak setelah kalah dari game, terus kayak pada saat demam panggung atau
cara reset mental setelah kalah gimana, terus menyemangatin mereka dari pada saat keterpurukan mereka, terus pada saat orang yang player-player yang baru-baru yang belum siap gitu. Jadi dia yang kayak core-nya gitu loh. Jadi dia yang contohnya dari player-player baru, yaitu Ipin itu sendiri. Kita bisa dibilang kayak pasti kayak benerin satu-satu loh, kayak salah ini, oh ntar kita benerin yang ini. Kita selalu cari kesalahan kita di mana, kayak pas di in game gitu kita ngulik-ngulik terus gitu, kayak pas scrim itu satu videonya kadang kita bisa nonton kayak setengah jam, 1 jam gitu cuma buat bahas ya kesalahan-kesalahan gitu biar nggak diulangin lagi, biar kita ingat terus gitu. Karena gantinya roster baru juga kan, kayak semangat mereka juga baru, kayak mereka juga cara cerna mereka tuh lebih bagus gitu loh, kayak dibandingkan player yang lama gitu. Gue juga bukan ngejelekin player lama ya, tapi yang sekarang itu kayak bisa dibilang muda banget gitu kan. Jadi otak mereka tuh dan pikiran mereka tuh ya masih bagus gitu. Di sini Ipin satu-satunya orang yang lama gitu. Jadi dialah yang harus ngalah dan beradaptasi ke tim baru ini gitu. Seperti dia yang baru di tim ini gitu. Bukan player-player barunya yang masuk ke tim lama, tapi si player lama ini yang masuk ke tim baru. Ya gue yang menyesuaikan ke mereka dong. Karena mereka kan bisa dibilang 4 anak baru, ya gue udah senior, ya gue harus menyesuaikan ke mereka dong. Kayak biarpun gue udah lama gitu, gue nggak mau kayak, wih gue senior nih, gue harus gini-gini, lu harus denger gue nggak mau gitu. Mendingan gue yang nyesuaiin ke mereka gitu, gue yang masuk ke zona mereka gitu. Ya kalau menurut gua, Renvi itu orang yang unik lah, salah satu temanku yang unik. Soalnya pertama dia udah veteran kan di Geek Farm, dan itu butuh modal loyalty loh. Dan zaman sekarang kan loyalty itu mahal. Dia termasuk orang yang cheerful kali ya, terus selalu ngebawa vibes bahagia ke teman-temannya di saat sebelum turnamen, pas scrim, atau di luar itu semua. Kalau soal chemistry sih bisa dibilang ya udah oke-oke aja sih. Karena pas mereka masih di MDL kita juga udah kayak deket, sering ngobrol juga, sering ngebahas ini itu juga yang soal masalah in-game gitu ya. Kayak kita bertukar pendapat sama mereka gitu, bagusnya kayak gimana gitu. Wah ini kayak udah keluarga gue banget, gue ada apa masalah apa gue curhat, gue kayak lu ngikut gue dong, gue mau cerita nih gini, temenin gue dong gini, kayak udah keluarga banget gitu. Kayaknya aku udah lama sih pengen ngerasain suasana baru gitu, cuma ya sekarang belum kesampaian gitu. Tangan seorang Renvi benar-benar memberikan goncangan yang besar banget tentunya untuk Blacklist, dan apakah ini bakal langsung di Harusnya begitu, base-nya pun bakal coba untuk dipoka dan kiri depan belakang masih mencoba untuk mempertahankan, tapi oh my finish. benar-benar fokus. Kali ini Tigreal bakal ditumbangkan, formasi yang cakap-cakap arah belakang, tapi lihat slotnya masih berdiri tegak 40 dan bakal berfokus dalam objektif 2-0. Dapat menghentikan wave minion dan bermodalkan satu katapult saja. Mereka bergegas mendekati ke arah turret. Apa yang bakal terjadi kali ini? Base-nya, and here we go. Gameback berhasil mendapatkan 2-0 atas Mediatron. Kalau dari gue sih nggak bisa dilihat dari MPLI sih, nggak bisa dinilai dari MPLI. Kayak bisa aja di pertengahan season, kan di MPLI metanya kayak gini, terus ntar pas di pertengahan MPL season 7 kayak metanya berubah, bisa aja kita kayak atau apa gitu karena kita lambat sesuai meta atau apa, kan bisa jadi aja gitu. Kalau dari gue sih, gue samain sih sekarang. Kayak gue belum tahu kan, kayak ntar di MPL-nya kayak gimana, kita belum tahu juga meta mereka kayak gimana, jadi gue belum bisa bilang kalau gue tuh takut sama tim mana. Jadi sekarang gue pukul rata. Ya kita belajar sih. Malah kita scrim kalau kalah makin banyak makin bagus. Kita nggak cari teman, kita malah pengen belajar dari yang lain gitu. Kita pengen lebih duluan dari yang lain gitu. Biar kita di atas mereka. Biar mereka yang belajar ke kita ntar pas di MPL. Gue pasti kayak pengen ya all in sih, kayak keluarin semua yang gue tahu, keluarin semua kemampuan gue, keluarin semua skill gue, kayak gue tunjukin ya gue all in lah ke satu season ini, karena ini season terakhir gue gitu. Kalau habis season ini gue bakal mati gitu kan.
Ya gue berharapnya bisa juara sama tim ini sih. Karena ketika Geekfam juara yang terkenal itu bukan Geekfamnya tapi kitanya. Dan orang-orang bakal inget Geekfam itu sama dengan roster yang sekarang. Tetap semangat buat berjuang. Tujuan kita kan belum tercapai di sini. Nah, semoga aja di season ini kita bisa mencapai tujuan kita. Kalau lu mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau lu mau jalan jauh, jalan bareng kita bro.